Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on yaitu 6.2.4 packet tracer configure Ether channel. Yang dimana di sini terdapat objektifnya yaitu part 1 configure basic switch setting. Jadi kita akan mengkonfigurasi pengaturan switch dasarnya. Lalu yang part kedua configure an Ether channel with Cisco PAGP. Kita akan mengkonfigurasi Ether channel dengan Cisco PAGP. Yang ketiga yaitu configure an 802.3AD LACP Ether channel. Jadi kita akan mengkonfigurasi LACP 802AD. Part keempat yaitu configure redundant Ether channel link. Kita akan mengkonfigurasi tautan Ether channel redundant. Lalu di sini terdapat backgroundnya atau latar belakangnya yang dimana 3 switch baru saja dipasang. Terdapat uplink redundant di antara switch-switch tersebut. Sesuai konfigurasi, hanya satu dari link ini yang dapat digunakan. Jika tidak, breaking loop-nya itu mungkin terjadi, namun hanya menggunakan satu link. Hanya akan memanfaatkan setengah dari bandwidth yang tersedia. Lalu Ether channel memungkinkan hingga 8 link redundant untuk digabungkan menjadi satu link logis. Jadi pada lab ini kita tuh akan mengkonfigurasi port aggregation protocol atau PAGP, sebuah protokol Cisco Ether channel, dan link aggregation control protocol atau LACP, yang dimana dia itu merupakan sebuah versi standar terbuka dari IEEE 802.3AD dari Ether channel. Nah, di sini terdapat port channel table. Di sini ada channel groupnya. Lalu terdapat port, lalu ada protokolnya. Langsung saja ke instruksinya, yaitu part 1 konfigurasi pengaturan switch dasar, yang dimana pada yang A itu kita akan menetapkan hostname-nya untuk setiap switch sesuai dalam topologinya. Di sini kita beri dulu hostname-nya. Enable config, terus hostname S1. Nah, sudah, ini selanjutnya kita ubah yang S2. Nah, di sini hostname-nya udah yang buat S2, lalu selanjutnya S3. Nah, sudah, selanjutnya yaitu yang B. Jadi sebelum memulai agregasi tautan antar switch, verifikasi konfigurasi port yang ada yang menghubungkan
switch untuk memastikan port tersebut berhasil terhubung ke Ether channel. Lalu di sini terdapat perintahnya, yaitu kita ke S1. Itu exit dulu. So interface include Ethernet. Nah, dia akan menampilkan semua fast Ethernet dan protokolnya. Kayak fast Ethernet 0/1 dia tuh down, lalu protokolnya juga down. Dia down di sini. Ada yang up, yaitu fast Ethernet 0/21. Fast Ethernet 0/21 dia tuh up, protokolnya up, yang dimana dia tuh connected. Kalau dia down dia tuh disable, tapi kalau sama-sama up dia tuh bakal connected. Lalu kita coba solve interface status. Jadi kita akan melihat status interface. Nah, di sini statusnya itu yang FA fast Ethernet 0/1 itu dia tuh not connect dengan VLAN 1, duplexnya itu auto, speednya auto, type-nya itu 10/100 base/tx. Lalu kita coba show interface terang. Show interface terang. Nah, di sini dia tuh masih kosong karena belum ada yang kita terang gitu. Selanjutnya yaitu configure all ports that are required for the Ether channel as static terang ports. Jadi kita akan mengkonfigurasi semua port yang diperlukan untuk Ether channel sebagai port static terangnya. Langsung saja. Lalu di sini dia tuh jika port dikonfigurasi dengan DTP dynamic auto mode dan kita nggak mengatur mode port keterang-terangannya itu tidak membentuk terang dan tetap menjadi port akses. Mode default pada switch 2960 adalah DTP diaktifkan dan diatur ke otomatis dinamis. Jadi DTP-nya itu dapat dinonaktifkan pada interface dengan perintah. Lalu di part kedua yaitu mengkonfigurasi Ether channel dengan Cisco PAGP. Jadi saat kita mengkonfigurasi Ether channel, kita tuh disarankan untuk menonaktifkan port fisik yang dikelompokkan pada kedua perangkat sebelum mengkonfigurasinya ke dalam grup kanal. Jika tidak dinonaktifin, Ether channel itu akan mengalami misconfig word yang dapat menyebabkan port-portnya ini dinonaktifkan. Lalu port dan kanal portnya ini dapat diaktifkan kembali setelah Ether channel itu dikonfigurasi. Langsung saja di sini step pertama yaitu configure port channel 1. Jadi Ether channel pertama yang dibuat untuk aktivitas ini, kita tuh akan menggabungkan portnya itu FA0/21
dan F0/22 antara S1 dan S3. Lalu di sini kita langsung saja kita konfigurasi di sini. Config lalu iter range. Di sini tadi F0/21 sampai 22. Lalu kita ke mode switch port mode terang. Sudah. Lalu kita interface range gain 0/1 sampai 2. Lalu kita sama tadi switch port mode terang. Nah, sudah. Lalu kita lakukan hal yang sama di S3. Interface range F0/21 sampai 22. Lalu switch port mode akses mode terang. Lalu interface range F0/23 sampai 24. Nah, sesuai yang di port channel table itu S3 itu fast Ethernet 0/23 sampai 24. Lalu enter switch port mode terang. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan perintah show interface terang untuk memastikan bahwa kita tuh memiliki link terang aktif untuk kedua link tersebut, dan VLAN asli pada kedua link itu sama. Di S1 kita coba. Di sini kita keluar. Show interface terang. Nah, di sini dia tuh harusnya sama kayak yang di instruksinya, itu port mode encapsulation. Kita lihat dulu di sini F0/21 tuh on. Nah, di sini port mode encapsulation status native VLAN itu sama seperti yang ada di instruksinya. Nah, di sini dia tuh fast Ethernet 0/21 tuh on dengan encapsulation 802.1Q dengan statusnya itu trunking. Native VLAN-nya itu 1. Terus yang fast Ethernet 0/22 dia itu on
encapsulation-nya itu 802.1Q, statusnya itu trunking, dan native-nya itu VLAN. Sama juga buat gigabit 0/1 dan 0/2. Dia statusnya sama-sama trunking dan native itu 1, modenya juga on. Selanjutnya yang C, jadi pada S1 dan S3 kita tuh menambahkan port fast Ethernet 0/21 dan 0/22 untuk ke port channel 1 dengan perintah channel group 1 mode desirable. Lalu langsung saja di sini kita coba. Lalu di sini tapi dia tuh opsi mode discrete memungkinkan switch untuk bernegosiasi secara aktif guna membentuk link PAGP. Nah, kita ikutin aja perintahnya yang ada di instruksi. Fix. Lalu interface strength F0/21 sampai 22 shutdown. Lalu channel group 1 mode desirable. Enter. Jadi akan menampilkan creating a port channel interface port channel 1. Kita enter. Lalu shutdown. Nah, sudah. Lalu ke S3. Nah, di sini kita masuk ke interface strength F0/21 sampai 22. Terus kita shutdown. Lalu kita bikin channel group 1 mode desirable. Nah, enter. Lalu kita nah, sudah. Jadi dia tuh akan menampilkan pesan creating a port channel interface port channel 1. Dia tuh akan muncul di kedua switch ketika grup kanalnya ini dikonfigurasi. Jadi dia tuh akan menunjukkan interface ini akan muncul sebagai PO1 pada command outputnya. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi interface logis untuk menjadi terang dengan terlebih dahulu memasukkan perintah interface port channel nomornya, lalu perintah switch port mode terang. Jadi dia itu akan menambahkan konfigurasi ini ke kedua switchnya. Langsung saja di sini kita S3 dulu to interface port channel. Karena tadi kita buat channel grupnya itu channel group 1, jadi kita interface port channel 1.
lalu switch port mode terang, lalu kita ke S1. Kita masuk ke interface port. Ini channelnya sama, channel 1. Lalu kita ke switch port mode terang. Nah, sudah. Step kedua yaitu memverifikasi port channel 1 statusnya. Memverifikasi status port channel 1. Yaitu pada yang A kita akan menjalankan perintah show ether channel summary. Pada S1 dan S3 untuk memverifikasi bahwa ether channel ini berfungsi di kedua switch. Lalu perintah ini menampilkan jenis ether channel, port yang digunakan, dan status portnya. Langsung saja di sini kita exit show ether channel summary. Nah, dia tuh akan menampilkan jadi pada grup 1 dia tuh portnya tuh port channelnya itu PO1, protokolnya itu PAGP, dan portnya itu fast Ethernet 0/21 dan 0/22. Nah, di sini udah sama instruksinya. Lalu yang B itu jika ether channel nggak muncul, kita tuh bisa mematikan interface fisik di kedua ether channel, lalu mengaktifkannya kembali dan mencoba menjalankan perintah show interface terang dan show spanning tree. Dia itu akan menampilkan port sebagai tautan link yang logis. Karena di sini dia ada, jadi kita nggak perlu mematikan interface fisiknya. Jadi langsung ke part ketiga, yaitu mengkonfigurasi ether channel LACP 802.3 AD. Jadi yang step pertama kita tuh mengkonfigurasi port channel 2. Jadi di sini pada tahun 2000 IEE itu merilis 802.3 AD versi standar terbuka dari ether channel. Versi ini umumnya disebut LACP dengan menggunakan perintah sebelumnya, yaitu mengkonfigurasikan link antara S1 dan S2 menggunakan port G0/1 dan G0/2 sebagai LACP ether channel. Jadi kita tuh harus menggunakan nomor kanal port yang berbeda pada S1. Karena kita sudah menggunakan nomor kanal 1, jadi kita bakal mengkonfigurasinya dengan menggunakan channel port 2 sebagai LACP. Lalu kita akan menggunakan perintah model konfigurasi interface, yaitu channel group 2 mode aktif. Jadi mode aktif itu menunjukkan bahwa switch-nya itu secara aktif mencoba menegosiasikan link tersebut sebagai LACP. Lalu kita langsung saja di sini kita konfigurasi
config terminal interface rank G0 G01 sampai 2, lalu shutdown, lalu kita bikin channel group. Karena satu udah kita pakai, jadi kita nomornya bedain, yaitu 2. Not active. Creating a port channel interface port channel 2, kita enter. Terus no shutdown, lalu interface port channel 2 itu kita mode terang, kita ubah switch port. Nah sudah. Lalu di S2 nya juga enable interface rank G0/1 sampai 2, lalu kita shutdownin, lalu kita bikin channel group 2, kita mode aktif, ini enter. Terus no shutdown, lalu interface port channel 2 itu kita mode terang, switch port mode terang. Nah sudah. Lalu langkah kedua yaitu memverifikasi status port channelnya. Kita coba di S2 dulu, ini lalu show ether channel summary. Jadi dia itu akan menampilkan status channel portnya. Nah di sini dia sudah ada, yaitu dia itu grup 2 dengan port channel itu PO2, protokolnya LACP, dan portnya ini Giga 0/1 dan Giga 0/2. Di sini kita coba di S1 apakah dia muncul atau enggak. So ether channel summary. Nah dia muncul ya. Di sini terdapat 2 karena tadi yang grup 1 itu kan kita bikin juga di S1 dan S2. Tetapi di sini dia dengan protokol PAGP. Lalu portnya ini berbeda dengan channel 2, yaitu kalau yang satu dia tuh FA0/21 dan FA0/22. Sedangkan yang grup 2 port channel PO2 yaitu menggunakan protokol LACP dengan portnya itu Giga 0/1 dan Giga 0/2. Selanjutnya itu kita ke part 4, yaitu mengkonfigurasi link ether channel redundan. Yaitu pada langkah pertama kita tuh akan mengkonfigurasi port channel 3 di S2.
Langsung saja di sini kita ke S2. Kita masuk config T, lalu interface strength F0/23 sampai 24. Lalu channel group 3, ini modenya lalu dia akan muncul seperti ini, yaitu jadi channel group 3 dia itu modenya seperti ini. Lalu kita sama ya, jadi dia itu aktif enable LACP unconditionally, lalu auto enable PAGP only if a PAGP device is detected. Lalu disable enable PAGP unconditionally, lalu dia on enable ether channel only. Lalu passive enable LACP only if LACP device is detected. Lalu yang ke A, yaitu pada switch 2 kita tuh akan menambahkan port F0/23 dan F0/24 ke port channel 3 dengan channel group 3 mode pasif. Jadi kita akan menggunakan perintah channel group 3 mode pasif. Jadi opsi pasif ini menunjukkan bahwa kita ini ingin switch-nya itu menggunakan LACP jika perangkat LACP-nya itu terdeteksi. Lalu kita langsung saja mengkonfigurasi port channel 3 secara statis sebagai interface terang. Lalu di sini kita exit coba. Lalu interface rank F0/23 sampai 24. Lalu kita shutdown, terus channel group 3 mode pasif, enter. Lalu kita shutdown, lalu interface port channel 3, kita switch port mode terang. Sudah. Lalu yang B itu pada S3 kita tuh akan menambahkan port F0/23 dan F0/24 ke port channel 3 dengan perintah channel group 3 mode aktif. Jadi opsi aktif ini menunjukkan bahwa kita nih ingin switch-nya itu menggunakan LACP tanpa syarat. Jadi kita tuh mengkonfigurasi port channel 3
secara statis sebagai interface terang. Di sini kita ke S3, enable, kita coba di sini interface F0/23/24. Salah. Fix F0/23. Lalu kita sutunin our channel group 3 mode aktif. Yes, terus sudah. Lalu kita ke interface port channel 3, kita ke mode terang, switch port mode terang. Nah, sudah. Lalu pada step kedua yaitu memverifikasi port channel 3 status. Jadi kita akan memverifikasi status port channel 3 dengan menggunakan perintah show dari port 1 step kedua untuk memverifikasi status pada port channel 3. Langsung saja di sini kita ke S2. So, ether channel summary. Nah, di sini udah muncul yaitu grupnya itu terdapat 2 grup, yaitu grup 2 dan grup 3. Lalu port channelnya itu PO2 dan PO3 dengan protokol yang sama yaitu LACP, tetapi portnya ini berbeda, yaitu di sini yang grup 2 yaitu gigabit 0/1 dan 0/2, sedangkan yang grup 3 yaitu portnya itu fast ethernet 0/23 dan 0/24. Lalu yang B yaitu kita akan membuat link ether channel agar untuk mencegah spanning tree untuk mendeteksi loop switch-nya. Kita ke S1 untuk show spanning tree aktif. Itu akan melihat status spanning tree dari port aktif yang ada di S1. Nah, itu di sini dia sama VLAN 1 dengan spanning tree enable protokol IEEE, root ID-nya, lalu priority
32769. Lalu di sini ada address yaitu 0001.436E.8494. Lalu ada cost, lalu di sini portnya itu 27, port channel 1. Ada hello time. Lalu di sini interface. Nah, di sini terdapat PO2 dan PO1 dengan role-nya itu berbeda, yaitu di sini ALTN dan root. Lalu statusnya BLK dan FWD dengan cost di sini yang PO2 tuh 3 costnya, sedangkan yang PO1 costnya itu 12. Terus ada prio number itu 128.28 dan 128.27 dengan type-nya itu sama SHR. Nah, jadi port channel 2 ini nggak berfungsi karena spanning tree protokol itu menempatkan beberapa port ke mode pemblokiran. Nah, port-port tersebut adalah port gigabit. Jadi dalam topologi ini kita tuh dapat memulihkan port-port ini dengan mengkonfigurasi S1 sebagai root pertama atau root utama untuk VLAN 1. Kita juga dapat menetapkan prioritasnya itu ke 24576. Di sini kita ke config T, lalu spanning tree, VLAN 1 root primary. Jadi kita tuh bisa menggunakan perintah spanning tree VLAN 1 root primary atau yang spanning tree VLAN 1 priority 24576. Tetapi di sini saya menggunakan perintah spanning tree VLAN 1 root primary. Kita enter. Lalu kita mungkin perlu menunggu STP menghitung ulang tree topologinya. Kita akan menggunakan perintah show spanning tree active untuk memverifikasi bahwa port gigabitnya itu sekarang berada di dalam status penerusan atau forwarding. Lalu kita enter. Nah, di sini dia tuh. Nah, di sini yang tadi tuh portnya tuh terdapat port di root ID priority 32769. Nah, sekarang dia tuh berubah menjadi priority 24577, yang dimana dia tuh this brick is the root. Lalu di sini sedangkan yang tadi tuh dia tuh nggak menampilkan pesan ini bridge is the root. Dan di sini completion-nya juga udah 100%,
Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.